Nah, mereka katakan orang-orang musyrik Mekah itu mereka juga bertauhid, tetapi tauhidnya rububiyah. Nah, ini pendapat diwakili oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau dalam kalangan mayoritas ulama, ketiga-tiga ini satu kesatuan. Tapi bagi Ibnu Taimiyah dan yang mengikutnya pada hari ini, sebahagian kecil dari umat ini yang mengikuti akidah ini, ya, mereka membagi tauhid. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat satu persatu. Padahal jumhur mayoritas ulama mengatakan yang tiga ini adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah kumpulkan kita di barisan hamba-hamba Allah yang ruku dan sujud mengawali hari ini. Banyak karunia Allah, banyak rezeki darinya, dan banyak barakah yang kita rasakan pada pagi ini, yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, yaitu tentang konsep-konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas awal mula terjadinya kesyirikan di dalam Islam, atau lebih tepatnya awal mula terjadinya kesyirikan di dalam kalimat talbiyah ketika saat itu Amru bin Luhai tertipu oleh godaan syaitan yang menjelma menjadi bentuk seorang syekh. Lalu dirubahlah kalimat talbiyah itu yang pada mulanya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik la syarika laka labbaik.
lalu dirubah. Ada sebuah ungkapan yang merubah makna dari talbiyah itu. Apa dia? Tamlikuhu wa ma malak. Jadi ada di dalam kalimat talbiyah itu ditambahkan, disisipkan kalimat tamlikuhu wa ma malak. Engkau memiliki tetapi tidak berkuasa, sehingga terjadilah pada saat itu kesyirikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan ini kita uraikan kemarin ketika Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa yadinuna bihi rabbal alamina. Dengan keyakinan yang ada di dalam kalbu kita ini, apa yang diyakini oleh para ulama-ulama kita sebelumnya, itulah yang mereka yakini dalam mengiktikadkan Rabbul Alamin. Nah, kita sudah membahas apa makna dari kata-kata Rabbul Alamin. Baik, untuk lebih mempermudah pemahaman, jadi kata-kata Rabbun, ya, ada ungkapan Rabbul Alamin, ya. Nah, ini ada di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, apa makna dari kata Rabbun itu? Yang pertama secara bahasa artinya adalah As-Sayyidu Al-Muta'. Ya, ini makna yang pertama. As-Sayyid Al-Muta' artinya adalah yang ditaati. Seseorang yang ditaati. Nah, kemudian makna yang kedua, Al-Muslihu lis-syai'i. Al-Muslih, yang memperbaiki, ya, yang memperbaiki. Jadi kata-kata Rabbun arti pertamanya adalah sosok yang ditaati, arti keduanya adalah sosok yang memperbaiki. Lalu yang ketiga, makna dari kata Rabbun itu adalah Al-Maliku lisyai'i, yang memiliki. Nah, jadi Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji kepada Rabb yang dia sosok yang ditaati, atau sosok yang memperbaiki keadaan, atau sosok yang memiliki Rabbul Alamin, yang memiliki seru sekalian alam. Jadi yang mengatur, mencipta, memperbaiki, menumbuh kembangkan, dan lain sebagainya. Maka inilah makna dari kata Rabbun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari aspek, ya, klasifikasi ilmiah, nah ini harus ditegaskan terlebih dahulu. Jadi dalam aspek klasifikasi atau pembagian secara ilmiah, maka tauhid itu terbagi menjadi 3 aspek, ya. Ini kita hapus saja untuk lebih mudah memahami. Ya, jadi aspek itu, tauhid itu ditinjau secara ilmiah menjadi 3. Ya, tauhid. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan aspek rububiyah.
Pernah dengar ini Bapak Ibu? Ya, ada ya. Kemudian ada aspek yang disebut dengan uluhiyah. Ya, kemudian ada aspek yang dinamakan atau sisi yang disebut dengan asma. Asma itu nama-nama yang Allah namakan dengan nama itu namanya, dan sifat yang dengan sifat itu Allah sifati dirinya. Ya, jadi di antara nama Allah itu ada Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka serulah, rajuklah, mintalah Allah itu dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Hafal itu Bapak Ibu? Ya, dalam sebuah hadis dikatakan Allah memiliki 100 nama kurang 1. Siapa yang menghafalnya maka dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi minimal sebelum wafat nanti Bapak Ibu sudah hafal ya 99 nama Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul qaharul wahabur razzaqul fattahul alim. Sampai situ ya. Al-qabidul basitul rafi'ul. Kalau sama-sama hafal ya Pak. Tapi kalau sendiri-sendiri masih belum lancar ya. Mari ya kita wiridkan setiap pagi dan sore. Kalau belum hafal boleh dilihat di mushaf. Kalau mushaf cetakan Indonesia di belakangnya itu kan ada Asmaul Husna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai klasifikasi pembagian secara ilmiah untuk lebih mudah memahami konten-konten atau isi dari tauhid itu, maka terbagilah dia kepada 3, atau lebih tepatnya tidak masalah tauhid itu secara isi diklasifikasikan untuk mempermudah terbagi kepada 3. Jadi apa yang pertama, ada aspek yang disebut dengan rububiyah yang kita bahas tadi, kata-kata Rabb. Ada aspek yang disebut dengan uluhiyah. Kemudian ada pembagian yang disebut dengan asma was sifat. Nah, artinya apa? Fokus kita kepada 2 ini terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Antara rububiyah dengan uluhiyah itu menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Ya. Jadi menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena pada aspek rububiyah, ya, rububiyah ini kan maknanya aspek penciptaan. Jadi yang mencipta alam semesta ini adalah Allah. Pada aspek uluhiyah ini maknanya adalah pengibadahan. Jadi segala ibadah kita itu diperuntukkan untuk siapa? Ya, untuk Allah.
Tetapi ketika berbicara siapa yang mencipta, siapa yang merawat, siapa yang menjaga, ini adalah aspek rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Siapa yang memelihara keseimbangan di muka bumi ini sehingga laut tidak menabrak daratan, daratan tidak hancur, langit tidak runtuh? Siapa yang membuat harmoni ini semua? Jawabannya adalah Allah. Lalu kepada siapa ibadah kita arahkan? Arah ibadah itu adalah hanya kita berikan kepada Allah. Maka kalau salah kita dari aspek rububiyah, keliru kita di dalam aspek uluhiyah, ini kacau tauhid kita. Ya, bisa dipahami? Ya, kok kajinya agak borek seketek Pak. Jadi awak sederhanakan. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada aspek rububiyah, ada aspek uluhiyah, di mana 1, 2, 3 ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ya, nah kenapa demikian? Karena sosok yang mencipta, sosok yang mengatur, sosok yang memiliki, sosok yang menjaga atau zat yang menjaga semua itu adalah juga zat yang kita berikan pengibadahan, dan dia adalah zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi tidak bisa dipatahkan dari yang tiga itu satu sama lain. Kenapa demikian? Kenapa? Karena sekarang ya sebenarnya sudah lama ada pendapat yang mengatakan orang musyrik itu mereka bertauhid juga. Ya, tetapi tauhidnya baru sampai ke titik rububiyah katanya. Ya. Tapi pada titik uluhiyah mereka tidak bertauhid. Jadi ada sekarang kajian pendapat yang digembor-gemborkan ya oleh sebahagian kalangan yang mengatakan bahwa orang musyrik itu lebih bertauhid daripada orang zaman sekarang katanya. Kenapa? Karena mereka sampai pada titik rububiyah. Jadi ketika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang mencipta langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan menjawab Allah. Lalu disimpulkan oleh mereka bahwa orang-orang musyrik itu mereka bertauhid. Nah, jadi kan aneh. Mereka musyrik tapi tauhid pula. Gimana itu? Ya, yang namanya tauhid tentu kebalikannya musyrik. Jadi musyrik muwahhid. Nah, mereka katakan orang-orang musyrik Mekah itu mereka juga bertauhid tetapi tauhidnya rububiyah. Nah, ini pendapat diwakili oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau dalam kalangan mayoritas ulama, ketiga-tiga ini satu kesatuan. Tapi bagi Ibnu Taimiyah dan yang mengikutnya pada hari ini, sebahagian kecil dari umat ini yang mengikuti akidah ini, ya mereka membagi tri tauhid. Jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat satu persatu. Padahal jumhur mayoritas ulama mengatakan yang tiga ini adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Sama seperti teh telur, Pak. Ya, di dalam itu ada teh, di dalam itu ada telur, di dalam itu ada gula. Apa leh? Ada susu, ya. Nah, maka jadilah dia teh telur yang kalau kita minum pagi-pagi di Nurul Fajar ini setelah kajian pas hujan-hujan enak juga itu. Ya, Pak. Ini nyindir nih atau gimana nih? Enggak hanya menyampaikan apa yang ada dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mix dia di sana. Ya, jadi tidak terpisah. Jadi kita datang ke Nurul Fajar, ini sudah ada Ustaz.
kita punya minuman yang dinamakan dengan teh telur, satu paket yang kita minum itu. Dan itu lebih nikmat ketimbang kita, ini gulanya, ini susunya, ini tehnya, ini telurnya, kan repot. Ya, jadi dibagi-bagi seperti itu repot. Tetapi di dalam konsep besar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid yang tiga ini mix, ya, di blender dalam satu gelas, ya, yang tak bisa dipisahkan, ibarat kalau bahasa Jawanya teh talur, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka menganggap orang-orang jahiliyah itu mereka bertauhid, tauhid rububiyah, tidak. Nah, lalu dari mana dalil ketiga-tiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan? Ya, dalilnya apa? Sekarang kita baca 2 ayat saja terlebih dahulu dari banyak sekian macam dalil-dalil yang ada. Apa dia? Misalnya di dalam surat Ali Imran. Ya, dalilnya Al-Quran yang pertama, ya, kita lihat dari Ali Imran ayat yang ke-70. Ada yang hafal? Ali Imran ayat ke-70. Pak Imam hafal? Ya. Nah, ya, ayat ke-70. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wala ya'murakum, dan tidaklah wajar mereka menyuruhmu an tattakhizul malaika, menjadikan malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaban, malaikat dan para nabi itu tidak wajar untuk dijadikan arbabun itu jamak dari kata rabbun. Jadi rabbun satu, rabbani dua, jamaknya arbabun. Nah, jadi disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 70 ini, tidak wajar baginya menyuruhmu Muhammad untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb, Tuhan, ayamurukum bil kufri, apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran, ba'da iz antum muslimun, di waktu kamu sudah menganut Islam. Nah, dalam ayat ini secara tegas Allah mengisyaratkan bahwa orang musyrik menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Ya, orang musyrik itu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, sebagai Rabb, yang penggunaan kata-kata Rabb di sini dalam bentuk plural atau jamak. Nah, ayat ini menjadi bukti bahwa kaum musyrik yang disebut mereka bertauhid dalam level rububiyah adalah keliru. Apa sebab? Karena di sini di dalam ayat tadi disebutkan mereka menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Rabb. Nah, dipakai kata-kata Rabb. Rabb tadi maknanya 3. Yang dalam artian di sini Rabb yang dipakai di dalam ayat ini dalam artian pengibadahan ilah. Jadi artinya rububiyah dan uluhiyah itu satu kesatuan.
Jadi kalau memang berbeda pasti dipisahkan penggunaan kalimatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata penyembahan dan pengibadahan itu diarahkan kepada arbab. Arbab, Rabb. Berarti tidak berbeda antara rububiyah dengan uluhiyah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, ini untuk kita meneguhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah memang harus agak jelimet sedikit penjelasannya. Nah, itu dalil yang pertama. Nah, lalu dalil yang kedua ya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Asy-Syu'ara 97 98 di mana Allah Ta'ala mengatakan Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kami dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Jadi ada orang-orang yang tidak benar akidahnya, yang tidak lurus tauhidnya. Nanti di akhirat mereka akan menyesal. Di antara penyesalan mereka adalah in kunna lafi dhalalim mubin. Kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa sebab mereka sesat? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami mempersamakan kalian wahai berhala sama dengan Rabbul alamin. Nah, coba lihat. Jadi penyesalan orang musyrik itu di akhirat nanti adalah ketika dulu di dunia mereka menyamakan berhala itu dengan Rabbul alamin. Berarti tidak berbeda di sini antara rububiyah dan uluhiyah. Kalau memang berbeda, kenapa tidak disebut ilahil alamin? Ya, tetapi dipakai kata-kata Rabb. Maka logika sehatnya, zat yang mencipta adalah zat yang kita ibadahi. Zat yang kita ibadahi itu, yang kita berikan segala pengibadahan kita kepadanya adalah zat yang merawat, memperbaiki dan menjaga lalu memiliki. Artinya rububiyah dan uluhiyah plus asma wa sifat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan sebahagian kecil pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan orang musyrik itu mereka sudah bertauhid tetapi masih di level rububiyah. Itu keliru. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah, baik. Mengapa ini kita perlu jelaskan? Karena ketika menganggap orang-orang musyrik itu mereka bertauhid di level rububiyah, maka muncul konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Nah, coba tengok nanti apa konsekuensi yang berbahaya dari membagi-bagi tauhid ini. Ya, tri tauhid ini. Ada konsekuensi yang berbahaya. Nah, saya ingin menyederhanakan begini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah dicatatnya. Pak di sana mencatat enggak? Kalau enggak langsung direkam aja. Nah, biasanya kalau penuh berkah itu apa yang didengar langsung terekam. Kalau tidak terekam di sini minimal di situ. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hapus terlebih dahulu. Ini untuk lebih mudah, mempermudah pemahaman kita. Jadi poin pertama pagi ini tidak ada pemisahan antara tiga tauhid, aspek tiga tauhid tadi. Semuanya satu. Jadi orang bertauhid itu ya adalah yang tauhidnya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi tidak ada istilah orang musyrik itu bertauhid di level rububiyah. Baik. Nah, kenapa paham itu kita tolak? Karena ada implikasi berbahaya. Apa implikasi berbahaya?
maka tidak akan nanti ditemui definisi ibadah dan sesuatu yang dianggap sebagai karakter ibadah. Contohnya begini, ada sebuah perbuatan yang dikategorikan ibadah. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa definisi dari ibadah itu? Ya, apa definisi dari ibadah? Baik, kita bukakan kitabnya. Definisi dari ibadah. Nah, apa definisi dari ibadah? Ghayatuz zulli. Ghayatu az-zulli. Ghayatuz zulli. Habis pula dawatnya, Pak. Ghayatuz zulli. Nah, jadi ibadah, definisi dari ibadah itu adalah segala sesuatu yang berujung kepada ghayatuz zulli. Apa itu ghayatuz zulli? Ada berujung kepada rasa kita merasa hina. Itu ibadah. Ya, ketundukan yang paling tunduk. Merasa hina di hadapan zat yang maha mulia. Apalagi yang lebih sederhana memahaminya. Ya, pokoknya itulah. Ya, jadi yang disebut dengan ibadah adalah rasa ketundukan yang begitu tinggi, yang begitu mendalam. Baik. Ini baru nampak ya, kita buka. Baik. Baik, bisa. Jadi ghayatul zulli. Nah, jadi puncak dari rasa, gimana cara menerjemahkannya? Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah puncak di mana kita merasa hina. Jadi puncak ketaatan yang sangat tinggi. Itulah yang disebut dengan ibadah. Maka duduknya Bapak Ibu di masjid ini dikategorikan ibadah kalau ada unsur ini, ya, ghayatuz zulli, ujung dari merasa hina. Kita ini tidak siapa-siapa, kita ini bagaimanalah, kita ini hanya hamba yang dhaif, ya. Karena ujungnya semua inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, lalu sebuah perkara disebut sebagai ibadah, kriterianya apa? Ini definisi, ya, definisi. Ini yang di bawah ini nanti kriteria sesuatu disebut sebagai sebuah ibadah. Kalau ada di dalam perbuatan tersebut i'tiqadur rububiyah. Nah, ini dia. I'tiqad ar-rububiyyati. Jadi definisi dari ibadah adalah ghayatuz zulli. Kriteria sesuatu disebut sebagai ibadah kalau mengandung unsur i'tiqad ar-rububiyah. Kita meyakini, ya, dalam ibadah tadi ada pemilik, pengawas, pencipta, pengatur, ya, sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan i'tiqad rububiyah. Jadi ketika kita salat itu kan puncak kita menghinakan diri di hadapan Allah. Lalu kriteria salat kita tadi yang disebut dengan ibadah, karena di dalam salat kita mengiktikadkan, meyakini peruntukan salat ini hanyalah untuk zat yang Rabbul Alamin tadi, yang mengatur, yang membuat, yang mengasihi, yang menjaga dan lain sebagainya. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Nah, jadi ada i'tiqad, keyakinan rububiyah di sana. Apa arti rububiyah tadi? Ya, dalam makna yang tiga tadi, yang ditaati, yang memiliki, yang mengatur, dan seluruhnya. Nah, jadi i'tiqad ar-rububiyah. Maka dalam
konsep ibadah dari definisi dan kriteria ini, muncul satu persoalan. Ya, muncul satu persoalan. Apa hukumnya sujud kepada manusia? Sujud kepada manusia. Sujud kepada manusia. Nah, misalnya begini Pak, datang, atau janganlah sujud kepada manusia, sujud kepada makhluk. Datang saya ziarah kubur misalnya. Kuburan tadi, kuburan ulama. Lalu tiba-tiba saya salat menghadap ke kuburan tadi, tidak menghadap kiblat. Ya, ini misalnya ya ada satu kuburan di sini, saya salat. Lalu saya sujud ke kuburan tadi. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ini syirik ya yang berujung kepada kekafiran atau ini haram? Bagaimana hukumnya? Syirik. Nah, ini hati-hati kita. Nah, misalnya sujud kepada kuburan. Nah, maka di sini perlu ditegaskan, ya, hilang pula dia kitab yang kita baca tadi. Wadhabituha bituha. Oke, baik. Nah, atau sujud kepada seorang syekh misalnya, apa hukumnya? Nah, maka kalau kita melihat ada orang yang sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon, sujud kepada batu, itu tidak dikategorikan ibadah, tidak dia termasuk ghayatuz zulli, ya, selama dia tidak mengiktikadkan, meyakini bahwa objek yang dia sujudkan itu memiliki aspek rububiyah, sekalipun sujudnya tadi haram, sekalipun perilaku yang dia lakukan itu maksiat. Paham sampai sini Pak? Nah, karena ini standarnya. Ini standarnya. Jadi saya ulang lagi biar lebih mudah. Ini ada, anggap nih batu, ya. Ada seseorang datang ke batu ini. Tiba-tiba langsung sujud dia. Ya, sujud dia ke batu ini. Nah, bagaimana ini melihatnya dari aspek akidah dan aspek fikih? Sujudnya si fulan tadi terhadap batu ini tidak dianggap ibadah, kecuali dia meyakini batu tadi adalah pemilik, memiliki kekuatan, menyembuhkan, menjaga. Nah, kalau dia sampai kepada keyakinan i'tiqad seperti ini berarti syirik. Tapi kalau dia sujudnya tadi bukan sujud ibadah, mungkin sujudnya adalah sujud tahiyyah, penghormatan, maka pada saat itu dia tidak syirik selama dia tidak meyakini i'tiqad rububiyah tadi. Sekalipun sujud kepada benda itu secara fikih ya, haram dan maksiat, berarti tetap berdosa, tetapi dia belum kita kategorikan dia musyrik atau kafir selama tidak meyakini rububiyah, kecuali secara lantang dia katakan bahwa batu inilah yang menyembuhkan aku, air inilah yang menguatkan aku. Jadi ada aspek rububiyah di sana, berarti sudah syirik. Paham sampai di sini Pak? Nah, maka dengan pembagian tauhid yang rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat tadi, kalau dibeda-bedakan tauhid rububiyah dengan uluhiyah, maka di sini kelirunya. Di sini kelirunya bagaimana? Maka orang yang datang ziarah kubur, yang persoalan ini sesungguhnya adalah masalah fikih, dihubung kaitkan dengan akidah, lalu mereka haramkan ziarah kubur. Paham sampai situ Pak? Nah, padahal ini murni persoalan fikih. Lalu bertawassul dengan membagi-bagi tauhid tadi,
Maka katanya sama kita dengan Arab jahiliyah dulu. Bertawassul itu apa? Ada penghubung yang kita mintakan kepada Allah. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, maka ampunkan dosa kami. Kepada siapa wak meminta? Ke Allah. Tapi kita bertawassul menjadikan sarana dikabulkannya keinginan kita tadi dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, praktek seperti ini karena tauhid rububiyah itu dibagi dengan uluhiyah, maka praktek tawassul tadi dikategorikan bagi mereka itu syirik. Itu haram. Paham Pak sampai di sini? Dikategorikan itu syirik, itu haram, maka tidak perlu tawassul. Minta aja langsung kepada Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosaku. Jadi kalau pakai wasilah-wasilah tertentu tak boleh, kata mereka. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah itu dulu gitu juga dia dulu. Mereka tidak minta langsung kepada Allah, tetapi pakai wasilah-wasilah berhala. Secara tidak langsung mereka menyamakan kita yang mengamalkan tawassul itu samalah dengan orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Paham sampai di sini Pak? Bu-ibu paham? Kok agak borek gajinya kah? Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tolak pemahaman ini. Tidak ada istilah rububiyah. Tak ada pembagian rububiyah berdiri sendiri, uluhiyah berdiri sendiri, asma wa sifat berdiri sendiri. Tidak, tetapi semuanya mix. Satu kesatuan dalam tauhid itu terkandunglah di dalam tauhid yang benar itu ada i'tiqad rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifatnya Allah, ya, tersimpan kokoh di dalam keyakinan kita. Jadi tidak ada nih masih level syirik nih, karena dia ini dah levelnya level musyrik, ya. Kenapa? Karena dia datang ke kuburan, dia berwasilah-wasilah sama dengan musyriknya orang jahiliyah di masa lalu. Inilah pemahaman yang berbahaya, Bapak. Dan ini pula yang pada hari ini ramai di Pekanbaru nih. Ya, jadi keyakinan kita tolong dijaga. Ya, keyakinan kita tolong dijaga. Kemudian yang lebih parahnya lagi, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Ya, dalam sebuah ungkapan, sayarji'u qaumun, akan datang sebuah kaum, kelompok, min hazihil ummah, dari umat ini, indak tirabis sa'ah, ketika dekatnya terjadi hari kiamat, akan datang lagi umat ini menjadi kelompok yang mereka seperti orang-orang kafir. Lalu ada yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, kufruhum maza, kekufuran mereka itu seperti apa wahai Amirul Mukminin, wahai Ali? Apakah dengan memperbuat sesuatu yang menyebabkan mereka kufur, atau karena mereka mengingkari sesuatu sehingga mereka kufur? Lalu kata Imam Ali bin Abi Thalib, mereka kafir kufur nanti di akhir zaman itu bil ingkar, karena mereka mengingkari. Dalam makna apa? Mereka ingkari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga jatuh kepada sikap mensifatkan Allah Ta'ala itu dengan sifat jasmani dan organ. Jadi dilekatkan kepada Allah itu sifat-sifat jasmani dan sifat-sifat orgawi. Apa istilahnya? Organ anggota tubuh. Nah, di akhir zaman itu akan terjadi nanti. Dan kalau tidak terjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita akan terjebak kepada itu. Di antaranya orang musyrik jahiliyah lebih beriman ketimbang orang yang hidup muslim pada hari ini. Ya, rububiyah berbeda dengan uluhiyah. Kemudian ini yang ketiga, masuk ke persoalan asma dan sifat tadi, nama dan sifat Allah. Sifat
Di antaranya yang terjadi apa? Mereka tetapkan bagi Allah itu sifat zahir. Allah punya tangan, ya tangan. Jadi yang namanya tangan, ya tangan. Cuma beda dengan tangan kita. Dialasnya dengan kalimat beda dengan tangan kita. Itu sebenarnya para ulama dulu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ketika mereka mengatakan yadullah, itu mereka terima sebagai sebuah sifat kepada Allah yang mereka tidak tetapkan satu makna pun. Karena kata-kata yadun itu kan banyak makna, ya, bisa organ, bisa kekuasaan, bisa yang lain. Nah, mereka ini sekarang menetapkan yang namanya yadun, ya organ, cuma berbeda dengan organ kita. Samalah dengan ungkapan begini, Bapak makan nasi? Enggak, saya cuma makan beras rebus. Jadi larinya kemana tuh? Ngelesnya kemana? Barang tuh itu juga ya. Jadi Bapak menyamakan Tuhan itu memiliki organ, memiliki anggota-anggota indrawi. Enggak sama dengan kita. Ya samalah dengan Bapak makan nasi, enggak, cuma makan beras rebus. Kan itu juga barang tuh ya Pak. Iya kan? Ada unsur di mana menyerupakan Tuhan dengan organ. Nah, padahal kalangan salaf dulu tidak pernah membincang ini. Mereka terima ini dalam artian serahkan maknanya, pengetahuannya kepada Allah. Tak perlu ini kita bahas tangannya seperti apa, bentuknya bagaimana. Aneh-anehnya lagi mereka mengaku sebagai pengikut salaf, tetapi salaf tidak pernah mentafsil, merinci masalah-masalah seperti ini. Mereka pada hari ini merinci masalah-masalah seperti itu. Padahal orang kan beriman tidak perlu dirinci-rincikan itu kan Pak. Ya, yang penting kita beriman, kita beribadah, kita berakhlak kepada Allah. Karena sekarang dalam pengajian mereka katakan Tuhan punya wajah, Tuhan punya tangan. Setiap tangan Tuhan itu ada jari jemarinya, dan kedua tangan Tuhan ini kanan keduanya. Coba Pak, Anda dengar kaji kayak gitu tuh Pak. Ini banyak berseliweran sekarang di media sosial, maka jangan ngaji yang ke arah-arah seperti itu, kacau nanti tauhid kita. Ya, kenapa? Karena tauhid inilah yang ditumpang untuk kita hidup. Dengan tauhid inilah yang kita pakai untuk mati nanti. Jadi kalau sempat aja hadir dalam pikiran kita Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah, Tuhan punya telinga, lalu kita tetapkan makna zahirnya seperti itu, khawatir nanti bermasalah keyakinan kita. Maka apa? Yang terbayang di kita sekarang kan sosok raksasa. Ya kan Pak? Kalau itu yang dibahaskan, yang terbayang adalah berarti Tuhan punya tangan. Apa fungsinya untuk keimanan coba? Ya, apa efeknya untuk keimanan kita? Enggak ada efeknya. Nah, sekarang pengajian itu dibuka dengan pertanyaan Ainallah, di mana Tuhan? Mencari alamat Allah. Lalu dikatakan Allah itu di langit, di atas aras, duduk di sana. La ilaha illallah. Ya. Kok sampai ke sana kaji-kaji hari ini? Makanya kita ingin balikkan lagi ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak perlu ya mencari-cari mana tangan Tuhan seperti apa, jari jemarinya seperti apa, duduknya. Yang kita perlu adalah Allah menatap, mengawas dan mendampingi kita. Jadi ketika kita berzikir dengan diri kita sendiri, saat kita sendiri bersama, saat itulah kita bersama Allah. Ya, jadi tenang akidah kita tuh Pak. Saat kita berada di keramaian, lalu keramaian itu mereka berzikir menyebut Allah, saat itulah Allah hadir dalam belayan kasih sayangnya kepada kita. Jadi jangan dicari-cari lagi Tuhan itu di langit, nah akan pernah ketemu. Ya, paham ibu-ibu? Ketika kita baca Quran, ada ketenangan jiwa di sana. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat yang menceritakan Allah bersama kalian, kasih sayang Allah bersama kalian, kelembutan Allah ya seiring dengan dimanapun kalian berada. Ya,
wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya mana Tuhan, katakanlah Allah itu maha dekat. Ya selesaikan sampai di situ. Ini membahas tangan Tuhan, membahas mata Tuhan, membahas ya Allah. Jadi mohon nanti Bapak Ibu ya kita hidup nih sebentar. Jangan sampai keyakinan akidah tauhid kita ini salah. Ya sehingga kita jasmanikan, kita berikan kepada Allah itu organ. Dan anehnya ya mereka ketika membahas ini merasa paling beriman. Ya padahal nanti kita bahas di pertemuan lanjutan ya banyak ayat-ayat yang mengimplikasikan posisi-posisi itu berujung kepada sesungguhnya Allah itu ujung-ujungnya ingin kita beriman tentang adanya Allah, dan adanya Allah itu bukti yang paling dekat adalah makhluk ini dan segala yang Ia ciptakan. Maka ketika nanti membahas misalnya Allah turun di sepertiga malam terakhir itu, jangan bayangkan turun melalui tangga, ya, atau turun bersayap. Yang namanya turun ya turun. Jadi dipaksanya kita memahami itu, padahal ya secara logika sehat saja, logika sehat ya, kecuali logika gila. Ya, kalau logika sehat, yang namanya malam kan berbeda-beda, Pak. Jadi katanya emang turun Tuhan tuh malam tuh katanya. Cuma turunnya enggak seperti turun kita. Itu apa makna turun? Ya turun katanya. Jadi belok-belok di situ aja terus. Sederhananya apa? Sederhananya Pekanbaru malamnya sekarang tadi kan. Sekarang jam sekarang di Arab Saudi jam berapa? Jam 3. Berarti turun lagi di sana. Jadi itu tikojo Tuhan tuh naik turun karena malam berbeda. Jadi gimana gitu ya. Jadi oleh karenanya tak perlu kita bahas yang begitu-begitu. Keimanan kita itu secara ijmal, secara global kita meyakini ada zat yang mengatur, memelihara, memperbaiki, yang kepada zat itulah kita sembahkan segala ibadah kita dalam bentuk ya kita hinakan di hadapannya segala apa yang kita lakukan, diri kita ini tidak berharga, di mana pada saat itu kita meyakini i'tiqad ar-rububiyah, sehingga kita tidak mudah memvonis nih orang musyrik, nih orang kafir ya, karena kita tadi menyatukan tauhid itu uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat tidak terpisah-pisah. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini yang bisa kita ya sampaikan sedikit sebelum kita tutup ya. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya. Ya. Syirik. Nah. Bagaimana dengan pejabat kita yang agamanya Muslim ketika hari Natal mengucapkan Natal? Ya. Apakah mereka juga berpedoman itu tidak ada etika dalam hatinya untuk rupiah itu? Ya. Nah, jadi ketika mereka menghadiri ritual, ya, menghadiri yang sesungguhnya itu ritual, ketika mereka sampai kepada keyakinan, ya, bahwa Isa itu anak Tuhan, ya, Isa itu sebagai anak Tuhan, ya, kemudian Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa lagi? Ada Tuhan kemenakan, enggak? Tuhan cucu ada. Nah, kalau sampai pada titik ini ya syirik dia. Dia meyakini bahwa ya dalam ritual itu dia meyakini dia menghinakan dirinya pada saat itu, berarti masuk klub kategori ibadah. Lalu kriterianya bagaimana? Ya ketika dia meyakini bahwa ada kekuasaan di di anak Tuhan tadi, ada kemampuan, ada kudrat ya memelihara, menjaga, menurunkan hujan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Kalau sampai pada titik ini musyrik. Tapi kalau tidak sampai pada titik ini, dia menolak secara keyakinan, tetapi dia dalam posisi sebagai pejabat. Dia perlu menjaga harmonisasi masyarakat yang beragam,
Dia datang dalam kapasitas sebagai hubungan muamalat. Dia datang. Maka pada konteks ini tidak kafir dan tidak musyrik. Sekalipun oleh sebahagian ulama dianggap tetap berdosa. Ya. Sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab, ya, kalian jangan masuk-masuk dekat-dekat dengan tata cara pengibadahan agama umat lain. Kenapa? Karena murka Allah sedang ada di sana. Sedang ada di sana murka Allah, kalian kok gabung di sana? Tidak boleh sama Umar. Jadi ada pendekatan secara fikih, ada pendekatan secara akidah. Nah, pendekatan secara fikih ini kadang dia bisa berubah, Bapak Ibu, tergantung situasi, kondisi dan orang yang melakukan. Kita yang biasa-biasa nih kan tidak ada keperluan untuk hadir, tak ada keperluan untuk mengucapkan. Toh mereka juga tak butuh, kenapa kita usil? Kalau dalam bahasa kampung kaminya namanya jongkek namanya kok. Ya, artinya orang tak butuh dia apa namanya itu, Pak? Orang tak butuh tapi dia MPO, apa istilahnya? Inilah dia. Apa, Pak? Itulah dia, kira-kira itulah. ya, apa bahasa lembutnya? Sok-sok apa gitu ya? Sok-sok toleran. Padahal orang tak butuh dan dia pun orang biasa. Tapi dia kalau dia pejabat, kemudian rakyat bukan hanya terdiri dari unsur satu agama saja, dia perlu menjaga keharmonian masyarakat. Dia hadir. Maka dalam konteks itu secara fikih tidak masalah karena persoalan itu sekarang masalahnya hanyalah persoalan muamalat, bukan ritual ibadat, kecuali ikut dia di sana sujud apa dan itu yang bermasalah. Jadi beda-bedakan kasusnya. Jadi kalau saya lebih cenderung ke seperti itu ya, Pak Mun. Jadi tidak bisa langsung nanti datang Pak Gubernur di acara malam Natal. Ya kan hanya sekedar apa di sana kan hanya sekedar sambutan, setelah itu dia pulang. Oh, musyrik nih Gubernur, enggak gitu. Ya enggak begitu ya. Karakternya kan tadi ada. Ya, tapi secara fikih ya kalau kayak kita nih ya berdosa. Ngapain orang enggak butuh kita datang ke gereja? Ngapain coba? Kan cari-cari apa namanya itu? Cari-cari sensasi ya, Pak. Jadi apa istilahnya? Enggak ada kojo di kojon. Itulah istilahnya. Tak ada kerja dikerjakan. Jadi saya memfatwakan ya, kalau hal-hal yang seperti itu tidak usah kita ikut-ikut hirau-hirau, kecuali orang-orang tertentu yang mungkin mereka perlu untuk melakukan itu sebatas menjaga toleransi dan keharmonisan masyarakat. Jadi begitu Pak ya. Baik, ada yang lain? Cukup. Ini teh talu ada menunggu nampaknya di luar. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan berselawat bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.